Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam keadaan sehat meskipun secara virtual ya. Kami dari kelompok 1 akan melakukan penyuluhan daring atau online via Zoom dengan judul Stop Jajan Sembarangan. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan pemateri dan anggota. Saya sendiri sebagai moderator, nama saya Harini Trimulyati. Saya Rifa Tujana sebagai pemateri ke-1. Saya Risma Riza Tujana sebagai pemateri kedua. Saya Cindy Huziani sebagai pemateri ketiga. Saya Rena Yulia Putri sebagai pemateri keempat. Saya Aasy Hoirunisa sebagai anggota. Saya Desri Yuliani sebagai anggota. Saya Devia Deliani sebagai anggota. Saya Elsa Nuruzaifa sebagai anggota. Saya Farah Hayu sebagai anggota. Saya Nilestari sebagai anggota. Saya Yin Marlina sebagai anggota. Saya Lela Tusalihah sebagai anggota. Saya Rina Marianti sebagai anggota. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu kepada Saudari Rifa. Saudari Rifa, dipersilahkan. Baik, di sini kita pasti suka jajan atau sering jajan kan? Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari jajan atau definisi dari jajan? Tidak. Baik, jadi pengertian jajanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 dan menurut FAO dari Lembaga Organisasi Pertanian dan Pangan bahwa jajanan itu adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan atau dikonsumsi di tempat usaha atau di luar tempat usaha dari berbagai sumber seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, toko atau kedai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Risma Riza Tujana. Dipersilahkan. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis jajanan menurut Insinyur Ahmad Syafiq selaku Ketua Pusat Gizi dan juga Kesehatan Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memilih makanan di sekolahnya masing-masing. Sehingga edukasi tentang jajanan sehat itu perlu sejak sedini mungkin. Nah, Insinyur Ahmad Syafiq juga membuat sebuah buku yang berjudul tentang anak cerdas dan aktif Indonesia. Buku tersebut itu mengandung isi tentang edukasi gizi. Dan buku tersebut juga sebagai panduan anak dan juga orang tua mengenai pengetahuan gizi sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, masuk ke poin pertama, yaitu jenis jajanan sehat. Apa sih maksud dari jajanan sehat? Definisi dari jajanan sehat adalah terhindar atau aman dari bahaya mulai fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, untuk bahaya jajanan sehat ini, pertama adalah terhindar dari benda asing. Maksudnya dari benda asing ini adalah terdapat kuku ataupun rambut di dalam makanan ataupun minuman. Lalu ada juga debu dan juga pasir. Kalau misalnya pedagang asongan ataupun pedagang kaki lima, biasanya kan
di pinggir jalan, dan pinggir jalan tersebut kan lebih banyak polusi dan juga debu-debu ataupun pasir-pasir. Nah, makanya makanan ataupun minumannya itu harus ditutupi dengan plastik ataupun apapun gitu. Untuk bahaya yang kedua adalah kimia. Untuk maksudnya bahaya kimia di sini adalah pewarna yang mencolok dan juga pemanis buatan yang overdosis. Maksudnya gimana? Ataupun contohnya bagaimana? Kayak misalnya pedagang minuman waktu SD yang di cup ataupun yang di plastik dengan pewarna hijau, kuning, ataupun merah dengan warna yang sangat mencolok dan rasa yang sangat manis. Di sana kita bisa identifikasi bahwa pemanis tersebut adalah buatan dan overdosisnya. Untuk yang selanjutnya adalah bahaya biologi. Maksud bahaya biologi di sini tuh apa? Seperti misalnya terlihat dari tampaknya adalah bersih atau tidaknya, kemasannya yang rusak atau enggak, terus apakah dia basi ataupun enggak. Indikasi basi di sini adalah rupanya apakah sama waktu kita beli sama yang udah lama, atau seminggu kemudian ada bau dan juga rasa. Jadi kalau misalnya basi ini bisa kita indikasi atau bisa kita lihat melalui expired date-nya. Seperti itu. Kalau misalnya orang tua bisa mensiasati anak tersebut agar tidak jajan di sembarangan tempat ataupun tidak jajan sembarangan di sekolah ataupun di depan rumah, dengan cara orang tua bisa membuat atau membekali anak kalau misalnya ke sekolah dengan susu, roti, biskuit, buah-buahan, dan lain-lain. Kalau misalnya emang untuk stok cemilan di rumah, orang tua bisa membuat, kalau misalnya anaknya pengen es krim, orang tua bisa membuat popsicle dari mulai jus ataupun potongan buah yang dicampur dengan susu. Untuk jenis yang kedua adalah jajanan tidak sehat. Jajanan tidak sehat ini adalah definisi kebalikan dari jajanan yang sehat tadi. Untuk selain yang tadi saya sebutkan, ciri-cirinya selain fisik, kimia, dan juga biologi, untuk jajanan tidak sehat, yang pertama adalah mengandung banyak MSG atau perasa yang terlalu overdosisnya. Maksudnya kayak gimana? Yang terlalu gurih, terlalu asin, ataupun terlalu pahit. Selanjutnya adalah dibungkus dengan kertas bekas ataupun seperti koran. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Cindy Hindrini. Kepada saudari Cindy, dipersilahkan. Selanjutnya di sini ada bahaya jajanan sembarangan. Bayangkan oleh kalian gimana bahaya jajanan sembarangan masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Jajanan sembarangan ini biasa kita jumpai di depan sekolah yang tanpa penutup ataupun tanpa kemasan. Lalu ada debu dari kendaraan ataupun dari lalat yang hinggap dari tadinya entah dari mana ataupun bangkai hewan hinggap di makanan tersebut. Lalu makanan tersebut kita makan, dan bagaimana terjadinya di dalam tubuh kita? Makanan tersebut bisa kita serap dengan baik? Tentu tidak, kan? Pasti ada efek samping dari makanan tersebut, seperti ada bakteri E. coli penyebab diare. Yang selanjutnya, di sini biasanya kita jajan, pasti kalian pernah kan di pedagang-pedagang keliling yang memakai gerobak. Apakah kalian tidak pernah berpikir sedikit, apakah wadah ataupun tempat makanan tersebut dicuci dengan baik atau tidak? Yang saya lihat ataupun saya amati, pedagang tersebut hanya menggunakan satu wadah ember yang berisi untuk cuci dan bilas. Bagaimana tidak, kalau kita bisa disebut jorok, memang jorok, betul? Nah, di situ mengandung terlalu banyak bakteri yang dari orang A ke orang B, orang C, orang D. Belum tentu orang A ke B itu tidak memiliki penyakit. Untuk makanan tersebut sudah mengandung bakteri. Yang selanjutnya ada formalin dan boraks. Formalin dan boraks tentu tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena itu hanya untuk mengawetkan, seperti biasanya untuk mengawetkan jenazah. Lalu, zat tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Coba Anda bayangkan bagaimana reaksi tubuh kita terhadap zat tersebut. Yang selanjutnya di sini ada rodamin dan metanol yellow.
rodamin dan metanol itu yaitu zat pewarna. Zat pewarna tersebut tidak boleh sama sekali masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena zat tersebut adalah pewarna tekstil yang digunakan untuk mewarnai pakaian dan cat tembok di rumah kita. Mengeri sekali kan? Zat tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan terlalu banyak efek samping dan bahayanya. Bisa menyebabkan kita kejang-kejang sampai kematian. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Rena. Dipersilahkan untuk Saudari Rena. Ya, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pencegahan jajan sembarangan. Yang pertama ada sarapan pagi di rumah. Nah, jadi kalian bisa sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah, seperti sarapan roti, susu, energen, ataupun apa itu. Yang penting perut kalian tidak kosong. Terus sekolah mengusahakan pemberian makanan ringan atau makan di lingkungan sekolah. Nah, biasanya di setiap sekolah suka ada koperasi sekolah gitu ataupun kantin, jadi kalian bisa makan di situ. Terus kalian bisa membawa bekal dari rumah, tidak membawa uang yang berlebihan, mengetahui kandungan makanan yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya ada pola makan sehat. Nah, apa sih pola makan sehat itu? Pola makan sehat yaitu pola makan yang seimbang dan memenuhi semua gizi yang diperlukan dalam tubuh, terutama 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi jika kalian menerapkan pola makan sehat itu, maka kebutuhan asuhan di tubuh kalian bisa terpenuhi dengan baik. Nah, bagaimana sih pola makan sehat itu? Di sini ada minum air putih 6-8 gelas per hari. Makan 3 kali per hari, bisa ditambah makan selingan 2 kali. Nah, kalian bisa makan di sini pagi, siang, dan malam. Lalu ditambah dengan makan selingan 2 kali, kalian bisa makan buah-buahan ataupun makanan ringan lainnya. Lalu pilih makanan atau hidangan dengan kadar lemak rendah, perbanyak makan buah dan sayuran, kurangi konsumsi junk food. Nah, junk food di sini mencampur seperti gorengan, kaleng, asinan, frozen food, jeroan, makanan manis, instan. Nah, apa sih junk food sendiri itu? Junk food yaitu istilah makanan yang enggak sehat, memiliki sedikit kandungan nutrisi. Nah, yang terakhir ada makan yang sehat disertai dengan olahraga secara teratur. Mungkin sekian. Terima kasih.